Dengan terjadinya wabah COVID-19 ini berdampak luas sekali, salah satunya yaitu di bidang akademik. Nah, Universitas Brawijaya juga melakukan sistem perkuliahan online atau daring kepada mahasiswanya. Nah, narasumber kita hari ini akan berbicara mengenai pendapat mereka tentang perkuliahan melalui online ini seperti apa. Langsung saja kita sapa, ada Andika. Halo Andika. Halo, Tetap di rumah aja ini ya, iya benar. di rumah aja. Andika, boleh tanya dong pendapat kamu mengenai sistem perkuliahan online atau daring ini seperti apa sih yang kamu tahu? Ya, berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, memang setiap kebijakan itu pasti ada poin positif dan juga negatifnya, Mas ya. Nah, untuk poin positifnya sendiri dari sistem daring ini, kita mahasiswanya bisa multitasking dalam hal perkuliahan. Jadi ketika dosen ngejelasin dalam sistem daring, kita bisa sambil mengerjakan hal-hal lain yang ada di rumah kita sendiri atau di kontrakan maupun di kos masing-masing. Selanjutnya, untuk poin positifnya lagi, kita bisa belajar lebih banyak lagi sih. Nggak harus yang disampaikan oleh dosen dari sistem daring, tapi kita bisa memanfaatkan dari berbagai media seperti adanya skill akademik. Nah, di sana kan mereka juga memberikan uh, voucher diskon gratis untuk kelasnya yang dimana memang sangat bagus akademik yang ada di sana sehingga bisa membuat mahasiswa lebih mengeksplor dirinya. Sedangkan untuk poin-poin negatifnya sendiri adalah untuk durasi kuliahnya sangat singkat, lumayan singkat, dan ilmu yang disampaikan dosen kayaknya kurang sampai nih kepada mahasiswanya. Tapi biasanya solusinya sih mahasiswanya bisa memanfaatin teknologi yang ada dari berbagai situs web yang memberikan fasilitas gratis kepada mahasiswa. Jadi kita bisa mengeksplor banyak hal. Mhm. Kemudian untuk rutinitas sistem perkuliahan online atau daring ini sebenarnya seperti apa sih teknisnya itu? Teknisnya biasanya tergantung dosen ya. Biasanya menggunakan Google Meet ataupun menggunakan aplikasi Zoom. Nanti kita join di sana. Nanti juga dosennya, terkadang ada dosen yang langsung live untuk menjelaskan. Ada juga dosen yang sudah membuat video dengan background yang sudah diedit. Sehingga mahasiswanya lebih tertarik untuk menontonnya gitu Mas. Tapi kebanyakan dosen sih menjelaskannya secara live. Jadi tidak ada animasi sama sekali, jadi secara langsung aja gitu jelasin. Dan durasi waktunya, karena 2 SKS kan biasanya terhitungnya 90 menit. Jadi ini biasanya hanya 40 sampai 50 menit aja. Oke, jadi bisa dibilang perkuliahannya masih sama seperti biasa, tapi hanya bedanya melalui online gitu ya. Ya, Kemudian kalau untuk plus minus menurut Andika sendiri apa sih dari sistem perkuliahan online ini yang sebenarnya perlu diperbaiki atau ditambahi atau dibenahi gitu? yang harus dibenahi sebenarnya yaitu karena juga di sini kita menggunakan teknologi, terkadang beberapa dari dosen itu belum terlalu paham terkait teknologinya sehingga mereka menjelaskannya juga ya hanya sekedar untuk membaca dan juga memberikan tugas kepada mahasiswanya. Jadi lebih tertariknya sih jika memang dosennya itu bisa benar-benar memberikan animasi yang sangat bagus dan juga penjelasan yang detail seperti yang kayak Dika sampaikan tadi yang ada di skill akademik itu dari Ruang Guru dari Iman Usman. Jadi ketika videonya dibentuk seperti itu membuat mahasiswa lebih paham dan juga lebih tertarik untuk mendengarkan penjelasannya. Oke, boleh dong Mbak Andika juga mewakili teman-teman mahasiswa lainnya, boleh memberikan saran untuk sistem perkuliahan daring ini seperti apa sih ke depannya biar lebih fleksibel lagi atau efektif lagi dan juga bisa menyampaikan untuk tenaga pengajar yang mungkin juga menyaksikan tayangan ini. Nah, untuk saran ke depannya sih yang pertama, uh, lebih baiknya dosen sudah menyiapkan, kan sudah ada silabusnya ya untuk berbagai mata kuliah yang apa saja yang akan disampaikan. Nah, lebih baiknya dosen sudah mempersiapkan tag video sebelum melakukan live streaming. Jadi dosennya tinggal memberikan link dan kita menonton video dari dosen tersebut sehingga tidak harus di waktu tertentu kita harus ikut live, tapi dimanapun kita berada kita bisa join dan bisa nonton video yang sudah direkam sebelumnya dari dosen. Yang kedua, dosen juga bisa lebih baik untuk menggunakan teknologi yang ada seperti menggunakan editing dalam hal background-nya dan juga poin-poin yang disampaikan itu lebih jelas dan detail. Dan adanya animasi 3D gitu Mas. Jadi membuat mahasiswa itu lebih berwarna untuk menonton dari penjelasan dosen.
Tapi Oke. sebenarnya dari sistem daring ini bagus sih untuk solusi yang diberikan oleh kampus. Ya itu membuat mahasiswa bisa mengeksplor banyak hal Jadi seperti itu. suaranya mungkin bisa dikemas secara menarik lagi, sedemikian rupa Iya, sehingga mahasiswa bisa mengikuti dengan nyaman begitu ya, atau dengan paham mengikuti perkuliahan online ini. benar. Saran dong, atau Andika mau menyampaikan mengenai anjuran tetap di rumah aja untuk teman-teman mahasiswa semua yang ada di Indonesia, khususnya di Universitas Brawijaya? Oke, ya. Untuk teman-teman semuanya, baik itu adik-adik SMA, ya, untuk adik-adik SMA selamat ya untuk sudah yang berhasil lulus di berbagai universitas idaman mereka dalam hal jalur SNMPTN ini selamat saya ucapkan. Dan bagi kalian yang belum rezeki, tetap terus belajar, jangan patah semangat karena SBMPTN masih menunggu perjuangan kalian. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Brawijaya khususnya dan juga di seluruh Indonesia, lebih baik tetap di rumah aja. Karena apa? Mungkin dari kita sadar bahwasanya diri kita sehat, tapi lebih baik kita untuk menurunkan ego sedikit dan mencoba untuk menjaga keluarga kita dan orang-orang terdekat agar tetap sehat selalu. Dan pastinya memang benar kalau sudah berada di satu tempat yang lama seperti di kontrakan maupun di kosan bisa membuat kita gabut ya dan jadi kaum perubahan. Nah, lebih baik kita bisa mengisi berbagai aktivitas seperti olahraga, bisa explore YouTube untuk mencoba memasak resep-resep baru dan juga memperkaya literasi kita, bisa baca novel dan lain sebagainya. Sehingga walaupun kita tetap berada di rumah, tapi intinya masih tetap produktif seperti itu. Oke, thank you Andika. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga saran tadi bisa didengar dan situasi saat ini juga bisa kembali normal seperti biasa ya. Dan teman-teman bisa kembali Amin, berkuliah amin. di kampus. Thank you Andika. Jaga kesehatan. Iya, Ya, itu tadi pemirsa WTV bincang-bincang kita dengan Andika, salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang menyampaikan pendapatnya mengenai sistem perkuliahan online ini. Semoga situasi ini bisa kembali normal dan sistem pendidikan bisa berjalan sedemikian rupa dan juga lancar kembali ke universitas. Akhir kata, saya Godi dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. UB TV aktif dan kreatif.